Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-21. Bagi empak-empak pedut yang bergerak karena bernyawa, barisan kelelawar raksasa itu terbang cepat saling susul dan berebut ruang. Karena sedemikian banyaknya, kebetulan kilat muncrat beberapa kali, disusul ledakan gemuruh bledek yang sanggup menyobek gendang telinga. Dibantu cahaya kilat itu, Sanjara dan Sedatu bisa melihat dengan jelas kalong-kalong beterbangan itu mirip pasukan dengan kekuatan segelar sepapan. Binatang-binatang itu bergerak cepat ke arah barat, meninggalkan lengking mencicit dengan nada tinggi yang sangat tidak nyaman di telinga. Namun ketika kilat muncrat, itulah saat Sanjara merasa jantungnya akan meledak. Apa yang ia saksikan hanya layak hadir di dalam mimpi. Akan tetapi meski Sanjara mengucek-ngucek matanya, tetap saja apa yang dilihatnya tak berubah. Demikian juga dengan Riung Sedatu yang seketika berubah menjadi patung batu. Riung Sedatu agak terlambat menyadari kakinya yang gemetar. Di langit bayangan kelelawar raksasa itu melesat cepat. Kilat kembali muncrat disusul ledakan halilintar. Cahayanya masih cukup membantu menerangi jejak bayangan tak masuk akal yang terus bergerak. Terbang ke barat, Riung Sedatu yang tersadar seketika bergerak mengikuti nurani dan nalurinya yang sama sekali tidak berasal dari pertimbangan yang matang. "Hei Sedatu, jangan!" Sanjara berusaha mencegah, namun Sedatu berlari dengan kencang, berusaha mengejar sesuatu yang tak masuk akal itu. Perahu itu tak seberapa besar dan layarnya pun tidak sedang berkembang. Perahu itu terapung-apung tanpa daya dipermainkan ombak. Kemanapun ombak bergerak, perahu itu tidak mungkin menolak. Kebetulan ombak sedang bergerak ke barat dan membawa perahu itu ke suatu tempat di arah matahari tenggelam, entah di mana. Seseorang laki-laki tergeletak di dalamnya. Tarikan nafasnya menjadi pertanda orang itu sedang kehilangan kesadarannya. Mimpi membawanya entah kemana. Ombak yang bergerak berlahan mungkin malah meninabubukan, menyebabkan ia lebih lama berada di ruang ketidaksadarannya. Gelap tidak lagi gulita karena perjalanan malam telah sampai ke ujungnya. Langit timur yang semula tampak menerawang akhirnya makin benderang. Langit tampil gagah dengan warna merah, seolah siap membakar apapun. Namun matahari yang akan muncul bukanlah matahari yang kejam. Sepanas apapun udara yang ia berikan, tidak akan sampai membakar. Kehangatanlah yang ia berikan ketika menyembul dan mulai memanjat. Udara hangat itu pula yang membangunkan orang dalam perahu itu. Orang itu sangat terperanjat. Ia bingung menghadapi keadaan di sekitarnya. "Di mana aku?" tanya orang itu kaget. Tak ada yang menjawab karena ia sedang sendiri. Laki-laki itu berusaha sekuat tenaga memahami apa yang tersaji di depannya. Namun berusaha sekuat apapun, rupanya ia tak berhasil menemukan jawabnya kecuali satu hal. Kini ia memiliki nama Sedatu. Nelayan yang tinggal di tepian alas roban memberinya nama Riung Sedatu. Riung Sedatu memperhatikan sekitarnya. Ketika pandang matanya diarahkan ke utara, ia tidak melihat apapun di sana kecuali garis laut yang memanjang dari timur ke barat. Riung Sedatu segera berbalik. Riung Sedatu beruntung karena meski lumayan jauh, terlihat punggung bukit yang memanjang dari timur ke barat. Dengan demikian ia tidak perlu bingung kemana menentukan arah. "Belakangku selatan, depanku utara, kananku timur, dan di sana barat," ucap Sedatu kepada diri sendiri. Riung Sedatu merasa tak berkepentingan dengan berada di tengah laut itu. Laki-laki yang masih merasa kehilangan sebagian masa lalunya itu memperhatikan benda apa saja yang ada dalam perahu.
hanya ada sebuah dayung dan beberapa peralatan untuk mencari ikan di laut. Di antaranya adalah sebuah tombak bertali dengan ujung terkait. Perahu siapa pula ini? Tanya Sedatu kepada diri sendiri. Perahu yang membawanya hanyut ke tengah laut itu jelas bukan perahu Bandar Kuris. Riung Sedatu mencoba mengenang, barangkali perahu itu pernah dilihatnya di tepian pantai Alas Roban. Akan tetapi seingatnya, tidak satupun penduduk Alas Roban yang memiliki perahu yang terlihat masih baru itu. Selama lebih dari sepekan tinggal di Alas Roban, ia nyaris berkenalan dengan semua penduduknya dan datang mengunjungi rumah di tepian pantai itu satu persatu. Ia tidak peduli meski Bandar Kuris mencegahnya. Apa yang aku alami di Alas Roban aku ingat, ucapnya kepada diri sendiri. Akan tetapi, aku tak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Ada bagian yang hilang dari benakku, terutama apa yang terjadi setelah itu. Berlahan Riung Sedatu menggerakkan dayungnya menuju selatan sambil tidak henti-hentinya menikmati rasa kaget yang menerjangnya. Riung Sedatu bergegas mengikat kuat-kuat otot jantungnya ketika melihat ikan berukuran amat besar melintas di bawahnya. Akan tetapi seganas apapun, ikan dengan panjang 3 kali ukuran perahu itu tak berminat memangsa perahu yang terbuat dari kayu itu. Tentu karena bukan jenis makanan yang enak. Penumpangnya yang bernama manusia juga bukan jenis makanan yang enak. Setidaknya ikan besar itu masih menyimpan kenangan ketika beberapa tahun sebelumnya pernah memangsa manusia yang terjatuh dari kapal. Daging manusia tidak lezat baginya, masih kalah lezat dari daging ikan kenyat. Didorong rasa takut ikan besar itu akan kembali, Riung Sedatu mengayuh dayung sekuat-kuatnya, membawa perahunya makin menepi. Namun tempat ia berada bukanlah jarak yang pendek jika diukur dari pantai di arah selatan. Kelelawar, gumam Sedatu yang mendadak terkejut. Riung Sedatu yang menentukan jejak segera memusatkan perhatian untuk mengenang apa yang terjadi di Alas Roban, terutama saat ia melihat barisan kalong. Saat itu ia sedang bersama Sanjara penduduk Alas Roban yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Riung Sedatu berpikir amat keras. Ada yang hilang dari kenanganku, desisnya penuh sesal. Sedatu tidak menemukan jelas apapun yang bisa digunakan untuk menemukan jejak yang hilang. Dengan sekuat tenaga, Sedatu menggenjot tenaganya dan mengayun dayung sekuat-kuatnya. Keringatnya bagai diperas ketika akhirnya ia sampai ke pantai. Ada banyak nelayan di pantai itu dengan segala kegiatannya. Sedatu melihat ada pasar, ada orang yang sedang memperbaiki perahu bocor, juga ada orang yang sedang membuat jaring. Dengan ayunan langkah ragu, Sedatu mendekati seorang laki-laki yang sedang menyendiri. "Boleh numpang bertanya, Kiai?" tanya Sedatu. Orang yang sedang duduk bersandar pohon kelapa itu menoleh. "Ya," balasnya. Riung Sedatu menoleh ke belakang dan menyebar pandangan matanya. Ia mencoba menggali tempat itu. "Apa nama tempat ini?" tanyanya. Pertanyaan Sedatu dengan logat bahasa yang agak aneh itu menyebabkan orang yang duduk bersandar pohon kelapa itu bangkit dan membalas dengan memperhatikan lebih cermat. "Kau bukan orang sini?" balas orang itu. Sedatu mengangguk dan bergegas menerima keramahan lawan bicaranya yang mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. "Losari," ucap orang itu. Riung Sedatu mengira orang itu bernama Losari. "Kiai Losari?" tanya Sedatu lagi. Lelaki yang sedikit lebih tua itu tersenyum. Senyumnya lebar karena merasa agak geli. "Tempat ini bernama Losari. Kalau namaku Eyang Parayun," balas orang itu. Sedatu merasa nama itu nama yang aneh, tetapi ketika ia merenungkan di mana letak keanehan nama itu, Sedatu tidak menemukan. "Namaku Riung Sedatu," balasnya. Eyang Parayun mengerutkan kening. "Namamu aneh," katanya. Riung Sedatu segera tersenyum mendapati orang itu menyimpan isi hati yang sama. Namun rasa penasaran Sedatu memerlukan obat, memerlukan jawaban segera. "Dari sini di mana letak Alas Roban?" tanya Sedatu. Enjang Pangrayun mengerutkan kening. "Kamu berasal dari Alas Roban?" balas Enjang Pangrayun. Riung Sedatu ingin mengatakan bahwa ia tidak berasal dari Alas Roban,
Namun jika dibalas dengan jawaban itu, pasti akan menimbulkan pertanyaan lain, pertanyaan yang aneh-aneh, menjelaskan dirinya kehilangan masa lalu merupakan bagian yang paling sulit. Benar, aku dari Aras Loban, jawabnya. Eyang Parayun termangu sambil mangut-mangut pendek. Rupanya kau tersesat di laut dan ketika merapat ke daratan, kau menepi di tempat yang salah. Alas Roban berada di timur, jauh sekali di timur. Butuh beberapa hari dengan berkuda dan butuh 2 hari penuh menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu yang mampu bergerak paling cepat untuk sampai ke sana. Eyang Parayun menjelaskan. Riung Sedatu bingung, ia memejamkan mata melihat itu. Eyang Parayun memandang raut wajah Sedatu dengan lebih teliti. Riung Sedatu yang termangu itu sedang berpikir atas apa yang menimpa dirinya. Siapa dirinya yang sebenarnya dan dari mana ia berasal adalah pertanyaan-pertanyaan yang amat mendesak untuk ditemukan jawabnya. Akan tetapi, jangankan memusatkan perhatian untuk berupaya menembus jejak hitam itu, kejadian-kejadian aneh yang menimpanya pun tak diketahui bagaimana kejadiannya. Di alas Roban, Riung Sedatu merasa baru terlahir. Itu karena apa yang terjadi sebelumnya terhapus sama sekali. Kini dengan cara yang aneh dan amat sulit dipahami, ia mendapati dirinya terbangun dari tidur di atas sebuah perahu di tengah laut. Riung Sedatu yang mencermati diri sendiri itu mendapati perutnya sedang lapar. Akan tetapi bagaimana cara memperoleh makanan jika ia tidak memiliki uang? Yang ia punya hanyalah apa yang melekat pada tubuhnya atau perahu. Perahu yang dibawanya itu milik siapa? Maukah kau membeli perahuku, Kisana Eyang Parayun? Tanya Sedatu agak ragu-ragu. Eyang Parayun menoleh dan memperhatikan wujud perahu yang ditawarkan itu. Kau jual perahumu? Tanya Eyang Parayun. Ya, jawabnya. Aku lapar, aku butuh makan. Eyang Parayun berusaha mengukur nilai perahu itu. Laki-laki di depannya jelas sedang kebingungan dan membutuhkan uang. Berapa kau jual perahumu? Tanya Eyang Parayun. Terserah, kau nilai berapa? Balas Sedatu. Sedatu tak peduli berapapun perahunya dibeli, toh ia merasa tidak membutuhkan benda itu. Kebutuhan perutnya lebih mendesak dan untuk segera dicairkan pertolongan. Eyang Parayun mengeluarkan kampil dari balik bajunya dan menyerahkan 1 keping uang berwarna mengkilat, uang yang terbuat dari perak. Eyang Parayun menganggap nilai uang itu sudah pantas dengan harga perahu. Eyang Parayun telah menghitung betapa murah harga perahu itu. Dengan terheran-heran Sedatu memperhatikan uang yang telah berada di telapak tangannya. Uang apa ini? Tanya Sedatu dengan segenap rasa heran. Eyang Parayun sedikit mendeli. Masih kurang? Tanya Eyang Parayun. Namun rupanya Riung Sedatu tidak sedang memperhatikan nilai uang itu. Bentuk uang yang belum pernah dilihat itu yang mencuri perhatiannya. Di negeri mana aku berada saat ini? Tanya Sedatu heran. Eyang Parayun memperhatikan dengan seksama dan sedikit bingung. Akan tetapi Eyang Parayun segera curiga. Kau merasa sedang berada di mana, Kisana Sedatu? Tanya Eyang Parayun. Riung Sedatu menggenggam uang yang diterimanya sambil menebar pandangannya ke segala penjuru. Kesibukan para nelayan, kesibukan orang-orang yang berjual beli di pasar, ke raut wajah lelaki muda yang sedang sibuk membuat jala ikan, juga ke wajah laut lepas yang baru saja membuatnya bingung bukan kepalang, dan terakhir pandangan matanya berhenti di wajah Eyang Parayun. Apakah tempat ini bukan wilayah Majapahit? Tanya Sedatu. Eyang Parayun tersenyum karena merasa dugaannya benar. Kau berada di Galuh, negeri Sunda Galuh. Eyang Parayun menjelaskan. Riung Sedatu terbelalak. Kenapa? Tanya Eyang Parayun. Namun Riung Sedatu sedang sibuk dengan kekagetannya. Riung Sedatu tak tahu dari mana asal kepanikannya. Akan tetapi ketakutannya benar-benar nyata. Keadaan aneh yang dialaminya jika tak segera disembuhkan dan dicari penyebabnya akan membuat ia tersesat makin jauh. Baru kemarin ia merasa sedang berada di suatu tempat bernama Alas Roban. Hari ini, ia berada di tempat yang berjarak amat jauh dan memerlukan waktu lama untuk mendatanginya. Jika keadaan itu tak diatasi, lalu bagaimana dengan besok dan besoknya lagi?
Agaknya ada rentang waktu yang tidak kau sadari. Apa yang kau perbuat, jangan-jangan keberadaanku di alas roban itu bukan kemarin, tetapi telah berjalan berhari-hari lamanya, kata Riung Sedatu dalam hati. Eyang Pangrayun tahu laki-laki di depannya sedang panik, terlihat dari langkah kakinya yang mondar-mandir sambil menjambak-jambak rambut. Riung Sedatu yang mendadak merasa sangat pusing itu melangkah menjauh dan tidak peduli ia sedang berbicara dengan orang yang baru dikenalnya, serta terasa sangat tak pantas meninggalkannya begitu saja. Riung Sedatu duduk bersandar batang pohon jara, menempatkan diri berlindung di panas Bagaskoro yang agak menyengat di bayangan pohon pandan laut. Riung Sedatu memandang laut dengan tatapan mata mulai berkaca-kaca. Dengan sekuat tenaga, lelaki itu berusaha menahan diri agar jangan sampai menangis. Apa yang terjadi denganku? Kembali ia menanyakan diri sendiri. Eyang Pangrayun yang datang mendekat terkejut. Ia tidak menyangka orang yang menjual perahu kepadanya itu sedang menyangga beban yang amat berat. Agaknya kau sedang menyimpan masalah di sana, tanya Eyang Pangrayun dengan logat yang terasa aneh di telinga Sedatu. Bergegas Riung Sedatu membasuh basah di matanya, namun jelas masih terlihat sisa jejaknya. Sedatu tersenyum. Maaf Kisana, kata Sedatu, aku batalkan niatku menjual perahu. Kedatanganku ke tempat ini sangat salah, aku harus kembali ke timur. Aku harus pulang dan untuk pulang aku membutuhkan perahu. Riung Sedatu mengakhiri ucapannya dengan mengembalikan uang yang semula diterimanya. Yang Pangrayun menerima pengembalian uang itu. Ia sama sekali tak menyesal batal memiliki perahu yang dapat dibeli dengan harga semurah itu. Benarkah tempat ini berada di wilayah Sunda Galuh? Tanya Sedatu meyakinkan diri sendiri. Yang Pangrayun mengangguk. Ya, jawabnya. Ibu kota Sunda Galuh berada di tempat bernama Kawali, yang berada di garis lurus ke arah selatan dari tempat ini. Sebagaimana tadi aku menyebut, pelabuhan kecil ini bernama Losari. Sedatu merasa heran. Tempat ini pelabuhan? Tanya Riung Sedatu. Eyang Pangrayun mengangguk. Para nelayan dari tempat ini dan juga dari tempat yang lain menggunakan tempat ini untuk bertemu, berjual beli, berangkat dan pulang. Hari ini saja terasa sepi, biasanya ramai. Kalau kita berlayar setengah hari terus ke selatan, kita akan sampai di sebuah pelabuhan yang agak lebih besar bernama Rebun. Umumnya orang menyebut tempat itu dengan sebutan Cai Rebun, ujar Eyang Pangrayun sambil menuju satu arah. Riung Sedatu menghirup tarikan napas sangat panjang manakala menyadari telah menempuh jarak yang begitu jauh. Sedatu akhirnya sadar di rentang waktu tertentu ia berada dalam ketidaksadaran. Lenyapnya sebuah kenangan yang terjadi sejak ia berada di pantai Alas Roban hingga kini berada di sebuah tempat bernama Losari tak jauh dari Cirebon menjadi pertanda berhari-hari lamanya ia berada di rentang waktu kehilangan kesadaran itu. Boleh aku mengetahui apa yang menimtamu ke sana Sedatu? Tanya Pangrayun. Riung Sedatu mengangguk. Dengan agak tersendat ia mulai bercerita semua yang dialaminya. Cerita yang menimbulkan rasa iba di hati Eyang Pangrayun. Di hati Eyang Pangrayun yang kemudian dengan amat ikhlas memberi bantuan tanpa meminta imbalan apapun. Eyang Pangrayun memenuhi perahu Riung Sedatu dengan perbekalan yang dibutuhkan.